Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kopo Unisba, gimana nih kabarnya? Waduh. Ternyata kita udah lama banget gitu ya nggak ketemu di podcast Kopma Berbisik atau Kopma Berbincang Asik. Nah sekarang kita ketemu lagi nih tentunya dengan pembahasan yang akan menarik perhatian juga karena di sini di podcast ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang mungkin nantinya relate sama teman-teman yang sedang menyimak, dan semoga aja di podcast ini teman-teman bisa mengambil kebermanfaatan atau hal-hal yang bisa diaplikasikan selama menjadi mahasiswa. Ya meskipun kita pengalamannya enggak banyak juga, tapi setidaknya pernah merasakan gitu atau sedang merasakan atau pernah merasakan hal-hal yang memang biasanya terjadi di kalangan mahasiswa gitu. Dan tentunya juga di podcast ini aku Zidan Tresna selaku staf Humas Kopma Unisba nggak sendirian karena bakal ditemenin sama salah satu pengurus juga dari pengurus Kopma Unisba, yaitu Teh. Hai semuanya, kenalin aku Rita Puspita dari staf Personalia. Oke, jadi ditemenin sama salah satu pengurus dari Kopma Unisba yaitu Teh Rita Puspita. Nah, karena kita di sini bakal curhat nih Teh. Ya. Jadi kita nyantai aja lah ya karena sesi curhat gitu. Jadi mau gimana lagi? Kalau enggak nyantai ya nanti enggak enak lah gitu didengarnya ya. Nah, pasti kita tuh sebagai mahasiswa bakal ngerasain masa-masa dimana kayak kita tuh bener-bener semangat gitu ya buat nyari tahu, buat ngerasain hal-hal yang ada di kampus dan lain sebagainya. Karena ya nantinya tuh kampus kan bakal jadi tempat buat kita belajar gitu ya, sama mencari pengalaman. Betul. Nah, pengen tahu juga nih dari Teh Rita waktu jadi maba gitu. Gimana sih rasanya gitu? Rasanya pas jadi maba, kebetulan di tahun aku itu masih offline ya, beda. Online. Maaf. Maksudnya masih online gitu. Kayak beda sama tahun sekarang. Kan sekarang udah offline ya. Mungkin waktu itu emang semangatnya masih menggebu-gebu ya, seperti yang kata Kang Jidan tadi bilang. Cuman ya kurang ada sensasi juga ya, karena kan depan laptop gitu ya, kayak aduh pegel punggung. Kayak pekerjaan kita tiap hari tuh buka tutup laptop, terus baca-baca, terus tidur, makan. Iya, cuman gitu aja tulis siklusnya gitu. Cuman karena alhamdulillah sekarang udah offline ya teman-teman, wah kayaknya seru gitu ya lihat teman-teman maba kayak wah berjuang banget gitu ya buat masuk ke jurusan masing-masing. Itu kayak wah keren, salut banget. Dan mungkin apa ya, kegiatannya pun beda ya dari tahun aku sama tahun sekarang gitu. Kalau di tahun aku kan banyaknya Zoom gitu kan, walaupun emang bermanfaat ya ilmu-ilmunya, cuman menurutku lebih seru yang offline gitu, kayak lebih menantang gitu ya Kang. Tapi pas offline ternyata tidak seperti yang dibayangkan ya. Iya sih. Kayak kita harus bangun pagi, siap-siap buat ke kampus, terus tugas-tugas juga ternyata mulai terasa lebih berat karena kita juga kan ya mungkin bisa dibilang udah bukan mahasiswa baru ya, karena udah masuk ke semester 3 juga ya. Jadi kayak tugas-tugas tuh pasti levelnya tuh naik banget gitu kan. Iya bener banget nih Kang. Apalagi kita yang aktif di organisasi, jadi kayak aduh tanggung jawabnya double, tugasnya double. Terus pernah gak sih Teh ngerasain kayak dimana ngerasa moodnya tuh turun naik, gak stabil pokoknya? Sepasti itu pernah ya. Mungkin bukan aku aja gitu, teman-teman yang ikut organisasi selain masuk kampus pun pasti ngerasain kayak aduh aku moodnya lagi jelek nih, tapi kan ada tanggung jawab yang harus diselesain gitu kan. Kayak tugas belum selesai atau kuis gitu, apalagi ada kerja kelompok, terus belum lagi tugas-tugas di organisasi. Wah itu pusing banget sih. Bener banget. Dan aku pun emang ngerasain kayak gitu, kayak
kemarin kan kita bener-bener online ya gitu. Organisasi pun bergerak ya hybrid sih, ya kayak ada online-nya, ada offline-nya. Tapi pas offline sekarang kayak kerasa banget gitu capeknya, mau itu capek pikiran, capek fisik juga. Tapi entah kenapa di beberapa momen kalau misalkan kitanya lagi sadar gitu ya, kayak yuk kamu tuh semangat, kamu tuh bisa melewati semuanya, kayak ya semuanya tuh dipermudah gitu loh, kayak gak ada beban gitu ke kitanya. Tapi ya yang namanya manusia gitu ya, pasti ada naik turunnya gitu mood kita. Kayak kadang di hari ini tuh lagi semangatnya, terus besoknya tuh turun gitu ya moodnya, kan nggak tahu gitu ya. Nah biasanya itu sih kalau dari aku gitu ya, buat melewati tantangan rintangan sebagai mahasiswa, mau itu dari tugas-tugas akademik ataupun organisasi. Nah selama ini karena ternyata semakin sini tuh semakin sana bukan tapi jadi semakin sini tuh kita tahu juga ya, kayak ternyata jadi mahasiswa tuh nggak selamanya mulus gitu loh. Iya bener capek gak? Banget gitu ya ngerasanya, kayak nggak selamanya manis, ada pahitnya malah. Ada asam garam masuk ke ya pokoknya gitu ya. Semua bumbu dapur masuk ke dalamnya gitu ya, kayak ya gitu, jadi campur aduk, ada senengnya, ada capeknya, terus sedih gitu ya juga ya, terus lelah dengan segalanya gitu. Pasti temen-temen yang sebagai mahasiswa juga merasakan hal itu gitu, apalagi yang sibuk mau itu di internal atau eksternal, pasti bakal ngerasain hal itu. Nah kalau misalkan Teh Rita nih moodnya tuh lagi nggak stabil, biasanya ngapain aja sih? Kalau aku sendiri pasti aku cari waktu buat diri aku sendiri gitu ya, me time lah gitu sebutnya. Paling kalau nggak nonton, pokoknya nggak mau diganggu dulu gitu. Tapi nanti baru beraktivitas kembali gitu setelah merasa diri ini udah cukup segini aja gitu. Bener banget, dan aku juga gitu. Karena kalau misalkan lagi turun nih moodnya gitu, kayak butuh jarak gitu buat bukan butuh jarak, tapi memberikan jarak untuk segala aktivitas, biar si diri ini tuh bisa lebih baik lagi, terus bisa lebih fresh gitu buat kedepannya. Biasanya gitu sih nonton YouTube. Sekarang kan ada TikTok juga ya, kayak TikTok tuh bener-bener ngehibur gak sih? Iya bener banget. Kayak banyak banget konten-konten yang bisa komedi gitu. Komedi, terus bikin kita ngakak, dan secara tidak langsung itu tuh nambah energi positif gitu ya buat diri kita. Tapi selain itu juga sih alangkah baiknya kayak kita tuh menggunakan waktu-waktu tertentu tuh buat hal yang bermanfaat gitu ya. Kayak baca buku, atau misalkan mereview kembali materi-materi yang udah disampaikan sama dosen-dosen yang ada di kampus. Nah kita jadi mahasiswa tuh pasti ngerasain banget kayak masa-masa moodnya tuh naik turun, gak stabil, dan pasti kayak bener-bener ya udahlah jangan ganggu gitu, lagi capek nih gitu, jangan ganggu dan sebagainya. Nah karena kita berdua nih, aku sama Teh Rita sibuk juga di organisasi, apa sih Teh yang Teteh rasain gitu selain tanggung jawabnya jadi double, terus tugasnya jadi double juga gitu? Apa ya, kalau mungkin kegiatan juga jadi sedikit double ya, maksudnya harusnya aku ada di kosan, aku ngekos kan, harusnya di kosan tuh dari siang pun udah di kosan gitu. Tapi dengan aku dengan aku berkegiatan organisasi ini jadi pulangnya agak sedikit malam gitu. Tapi tidak mengurangi kegiatan positifnya ya teman-teman. Bener-bener banget. Jadi selain kayak kita tuh capeknya double, tapi manfaatnya tuh atau benefitnya tuh banyak juga ya. Iya, banyak juga. Yang bakal kita rasain tuh tentunya dengan mengikuti organisasi, kayak secara tidak langsung juga nih Teh, kita tuh dapat pengalaman baru atau ilmu baru yang sebelumnya tuh nggak ada di mata kuliah kita gitu ya.
Betul. Dan sebaliknya, jadi pengalaman atau ilmu kita yang udah didapat di organisasi bisa diaplikasikan di mungkin mata kuliah yang relate gitu ya sama pengorganisasian lah, atau banyak hal lah ya pokoknya yang bisa berhubungan dengan keorganisasian. Nah terus biasanya nih, kan tadi udah nyeritain juga ya kayak tantangan, rintangan, terus gimana cara mengatasi mood yang naik turun. Nah, apa sih motivasi yang selalu ditumbuhkan gitu dalam diri biar tetap kuat, tetap semangat gitu? Motivasi apa ya? Mungkin ya apa ya? Aduh, aku bingung nih jawabnya. Mungkin ya kerjain satu-satu perlahan tapi pasti gitu ya. Pokoknya nggak semua hal itu harus selesai dalam satu waktu gitu. Itu sih paling. Iya sih, bener banget. Dan karena Zidan juga masih dalam proses pembelajaran gitu ya untuk bisa lebih baik ke depannya, kayak ya ini udah jadi tanggung jawab. Terus kita harus bisa lebih baik juga ke depannya. Ya mau gimana lagi gitu, kayak kita tuh harus bisa ngejalanin ini biar segala segala prosesnya bisa kita lewati secara baik. Terus kita juga meskipun sering banget naik turun moodnya, tapi lebih mendengarkan diri juga biar nantinya tuh bisa bisa semangat lagi lah ya buat menjalani. Dan terus kalau misalkan menurut aku ya Teh, motivasi terbaik tuh ya motivasi yang ada di diri kita gitu ya. Karena kedepannya tuh kita bakal yang nentuin gitu. Tapi kita juga pasti butuh sih kayak temen curhat kayak sekarang ya. Terus kata-kata motivasi dari ilmuwan, bukan ilmuwan tapi apa? Kayak dari orang-orang hebat gitu ya. Kita pasti butuh kayak gitu. Tapi mau gimana pun keputusannya ya ujung-ujungnya pasti kita aja gitu. Kita sendiri gitu yang bakal menentuin. Yang akan menentuin sih apa sih? Ya pokoknya kurang lebih gitulah ya curhatan kita. Semoga ada nilai kebermanfaatannya meskipun pesimis gitu ya, karena kita cuman curhat doang, tapi ya semoga aja ada poin-poin yang relate, terus bisa bisa diaplikasikan dalam kesehariannya. Terus kalau misalkan nanti ada requestan nih, boleh banget ditulis di kolom chat di YouTube gitu ya. Iya. Nanti bisa jadi kita bakal ngangkat konten itu, terus nanti bisa didengerin juga. Nah mungkin buat di podcast sesi ini dicukupkan sekian. Mohon maaf juga nih kalau misalkan bahasa yang kita gunakan tuh kayak kadang formal, kadang informal, karena kita sifatnya spontan uhuy gitu ya. Jadi kayak ya udah segala dadakan, tapi sebenarnya udah ada konsepan, tapi dari kitanya udah nyantai ya kita pembawanya juga nyantai aja lah ya gitu. Oke, jadi makasih buat teman-teman yang udah nyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.